Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang materi statistika bivariat ini. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat diagram pincir dengan bantuan spreadsheet. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama, tapi akan menghitung korelasinya ya. Nanti kita akan coba analisis untuk regresinya juga. Sekarang kita cari dulu korelasinya. Ini ada rumus korelasi yang sudah saya panjang di sini ya. Nah, ini tadi awalnya adalah X-nya itu adalah biaya promosi yang ini, dan Y-nya adalah volume penjualan. Nah, ini kita akan hitung rumus yang dibutuhkan di sini adalah N, sigma X dan sigma Y dan lain-lain ya. Kamu bisa lihat di situ. Nah, untuk N-nya gimana sih? Nah, N itu adalah ini kita hitung ya. Jadi ini ada berapa datanya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti datanya ada 10. Berarti N-nya 10 gitu ya. Kemudian ini diminta sigma XY. Berarti kita akan kalikan XY-nya. Sini. Kita cari hasil perkalian XY berapa. Caranya gimana? Tinggal kamu buat di sini sama dengan, harus pakai sama dengan ya. Kalau pakai functionnya, lalu di blok ini yang 12, lalu kita cari perkalian kayak gini bentuknya, atau yang ada di sini juga tuh ya, kali. Lalu blok yang di Y-nya juga satu-satu aja cukup. Nah, udah dapat hasilnya. Terus kalau misalnya kamu bisa copy ke bawah juga bisa ya, tapi ini karena pakai spreadsheet, jadi kita nggak ada pilihan kayak tarik gitu ya, atau saya nggak bisa. Jadi saya biasanya habis copy satu, lalu saya tempelkan yang lainnya. Itu udah otomatis tuh ya, rumusnya udah otomatis dia ngikut. Oke, sekarang karena sigma berarti jumlah, berarti kita akan menjumlahkan nih. Kita jumlahkan pakai pas sama dengan sum ya, ini SUM buka kurung, kita blok ini. Nah, tarik sampai bawah tadi, yang sampai kelewat ya, sampai sini. Lalu tutup kurung. Ini yang ganjal seperti ini harus dihapus kalau nanti error. Nah, kita enter. Nah, itu hasilnya. Nah, sigma X-Y udah dapet. Kemudian diminta dikurangi sigma X, sigma Y. Nah, sigma X, sigma Y berarti kan ini jumlah ini sama ini ya. Bagaimana kita menghitungnya? Sama pakai sama dengan SUM tadi ya, atau summary ya. Nah, ini kamu bisa ini tahan lama tuh ya, sampai ketemu kopi. Oke, bentar. Nah, ini kopinya nggak keluar. Bentar. Sorry, ini kita salin maksudnya, lalu kita tempel. Nah, ini udah otomatis rumusnya sama ya tuh, sum. Nah, oke, udah selesai. Tadi kita tempel, ini kita tempel dulu lama sampai keluar tempel itu, sampai keluar salin, baru nanti ini kita blok, terus kita klik yang tempel tadi ya. Oke. Sigma X, sigma Y udah, ini sigma kan di bawah ya. Ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kali Y. Sekarang dia minta juga di rumus ini adalah X kuadrat. Oke, kita hitung dulu X kuadratnya di sini. Karena di sini nggak ada kuadrat kayak gitu ya, pangkat kayak gitu, kamu bisa tulis X2 juga boleh, atau kamu mau pakai pangkat juga boleh. Ini pangkatnya ya, kayak gini juga nggak apa-apa nulisnya ya. Memang kalau di Excel atau spreadsheet ini beda kan sama di Word ya. Jadi untuk penulisan karakter kayak gitu sulit, tidak semuanya ada gitu ya karakternya. Baik, kalau untuk kuadrat kita bisa dengan mudah sama dengan, kita blok di bagian X-nya, lalu pangkat 2 yang tadi ini, itu pangkat tandanya, lalu kita tambahkan 2 sebagai tandanya pangkat 2. Kalau pangkat 3 ya tinggal kita jadi 3 itu. Ini jangan lupa disalin, diklik lama salin, lalu kita tempel di sini, tempel sampai sini ya, jangan sampai bawah. Nah, kalau yang bawah ini rumusnya kan yang sama ya. Berarti kita ambilnya copy dari mana, yang sebelah sini. Ini di copy, salin, lalu kita tempel di sini. Kalau kita nggak mau tulis lagi rumusnya. Oke, udah. Atau mungkin saya blok ini menandakan dia ini hasil yang ini ya, penjumlahan ya. Nah, ini beda rumus.
Berikutnya ada apa lagi? Ada Y kuadrat. Berarti kita cari juga sini Y kuadrat. Y pangkat 2 ya. Ini udah pelan-pelan ya. Sengaja biar kalian bisa ngikutin pelan-pelan. Oke, sekarang gimana? Ini yang Y. Nah, karena posisi X sama Y ini sebelahan, kita juga sebenarnya bisa ya copy kayak gini ya kan. Sampai bawah juga bisa. Salin, lalu sini tempel. Nah, kayak gitu. Udah otomatis ya, udah otomatis pasti. Karena dia posisinya di X sama Y-nya sebelahan, gitu ya, tuh ya. Tuh C pangkat 2, C2 pangkat 2, semuanya pangkat 2. Pas yang paling bawah adalah sum. Itu jika memang kamu nulisnya sebelah-sebelahan kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ini saya ulang lagi aja ya, sama dengan kalau kamu ragu takutnya salah, ya kita itu ulang aja sama dengan lalu yang blok yang Y ini, lalu kita buat pangkat 2. Pangkat itu jangan lupa yang ini ya, lalu kamu enter, udah hasilnya ya. Jangan lupa diselesaikan dulu atau di checklistnya diselesaikan, kalau nanti rumusnya ngikut masukin yang lain. Ini kita salin, lalu kita tariknya sampai sini aja, tempel, karena rumusnya beda untuk yang paling bawah. Nah, kalau yang paling bawah ini kita bisa copy yang ini, salin, lalu kita tempel di sini. Nah, ini udah sum juga tuh ya. Kita lihat tuh rumusnya di bawah kelihatan ya, sum buka kurung F2 sampai F11. Udah selesai. Semuanya udah ada. Tinggal kita masukkan rumusnya. Oke. Kalau kita masih ragu untuk menghitung seperti ini, kita juga bisa menggunakan bantuan R-nya itu satu-satu. Ada R atas gitu ya. Ada R bawah. R bawah. Ya, kalau kamu masih ragu untuk menghitungnya, takutnya salah-salah, ya bisa dibagi dua aja. Ada R atas, ada R bawah. Oke, untuk R atasnya ini N dikali sigma. N itu ini ya. Ini kamu bisa ini 10 langsung. Oh, sorry, ini error tuh, tiba-tiba jadi error ya. Karena apa nih? Karena sama dengannya belum dimasukin. Oke, sama dengan nih ya, saya blokin 10-nya. Lalu katanya dikali ini dikali sama sigma XY. Saya tadi ini ya, ini. Lalu dikurang. Nah, ingat kalau perkalian itu kan dia paling terdahulu ya. Jadi ini nggak pakai kurung juga nggak masalah, karena antara kali sama kurang dia akan kerjakan yang kali-kalinya dulu, baru nanti dikurang terakhir ya. Antara kali-kali itu, antara A11 dengan D12 itu dikali dulu, juga sama yang perkalian ini sigma X dengan sigma Y nya ini juga akan dikali dulu, baru mereka akan saling mengurangi. Jadi nggak apa-apa nggak pakai kurung. Nih kita coba contohkan dulu ya, nggak pakai kurung 130. Sekarang kalau saya pakai kurung, kan misalnya kita takut jawabannya nanti nggak sesuai gitu ya. Nah, dikurung ini ya. Ini juga barangkali mau dikurungin juga boleh. Ya, tuh kayak gini misalnya. Nah, kita sama 130. Jadi kamu juga harus lihat ya, ketika misalnya takutnya ada kesalahpahaman di sini, kamu bisa pakai kurung. Karena ingat di sini dia seperti perhitungan matematika pada umumnya, dia akan menyelesaikan yang perkalian dulu, baru yang kurang belakangan. Kalau memang ternyata D12 dengan B12 itu harus dikurang dulu, berarti kamu harus pakai kurung gitu ya. Kalau ternyata yang dikurangnya itu duluan. Tapi kan ini enggak ya. Oke, dapat 130. Lalu yang bawahnya. Oke, yang bawahnya ini karena ada akar, kita bisa menggunakan SQRT. Itu penanda dia kurung. Apa namanya, akar. Nah, kalau akar ini sebaiknya kita kurung. Karena kalau nggak dikurung, takutnya nanti yang di akar tuh yang mana. Nanti kurungnya jangan lupa paling belakang sama paling depan ya. Sekarang kita lihat N dikali sigma X kuadrat. N-nya ini dikali X kuadrat. X kuadratnya adalah yang ini ya tadi ya. Oh sorry, ini ada kesalahan, di 10 dikalinya jangan lupa operasinya ya. Nah, sigma X kuadrat yang ini. Lalu dikurang sama sigma X yang dikuadratkan. Berarti ini sigma X yang dikuadratkan, pangkat 2-nya ini tuh ya. Nah, ini nggak apa-apa, nggak masalah, karena tadi saya bilang perkalian atau mungkin kuadrat itu akan didahulukan sebelum dikurang. Berikutnya, nah ini baru dikali. Gimana? Mau pakai kurung boleh, karena takutnya ada salah paham antara kelompok yang kiri dan kanan. Boleh ini dikurung juga. Jadi kita kurung dulu.
Ini dikali aja ya. Ya, sekarang sigma X N dikali sigma Y kuadrat. N-nya ini masih ini dikali sigma Y kuadrat. Y kuadrat yang ini ya. Dikurang, nah Y-nya dikuadratin. Tutup kurung. Nah, jangan lupa kurung lagi. Kurungnya harus jumlahnya sama ya. Ini kita, nah ini hasilnya. Bu, misalnya hasilnya kok beda sama punya saya. Ini biasanya kalau beda itu karena pembulatannya ya. Pembulatannya ada yang belakangnya berapa digit gitu ya. Kalau di Excel mungkin ada pilihannya nih. Di sini kebetulan belum nemu pilihannya. Ada di sini sih ya pilihannya. Berapa ininya. Tapi biarkan saja seperti ini, oke. R atas sudah, R bawah udah. Sekarang berarti R benerannya. Berarti berapa R-nya? Nah, R-nya ini berarti hasilnya adalah sama dengan, jangan lupa pakai sama dengan atas dibagi bawah, atas dibagi bawah ya kan. Nah, hasilnya adalah 0,448 bla 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 gitu ya. Nah, berarti ini kalau kita interpretasikan 0,44 itu tergolong korelasinya rendah. Berarti kamu tinggal jelasin aja gitu ya, secara X-nya tadi apa, Y-nya apa, antara mereka korelasinya rendah. Tapi dia termasuk yang positif, berarti korelasi positif tapi rendah gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk regresinya kita lanjutkan di video berikutnya.